Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita akan segera kita mulai. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tata laksana bahan berbahaya. Jadi kita akan mengenal B3 atau dikenal dengan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian kita akan membahas juga mengenai teknik pelarutan atau pengenceran. Bahan berbahaya dan beracun ini merupakan bahan yang dapat merusak lingkungan, maka perlu sekali pengelolaan B3 ini dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Adalah bagaimana kita mengupayakan meminimalkan risiko penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah daripada bahan berbahaya dan beracun ini. Karena kita ketahui bahwa menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 bahwa bahan berbahaya dan beracun yang kita kenal dengan B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Di sini juga kita akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan bahan berbahaya dan beracun dengan tata cara pemberian simbol atau label bahan berbahaya beracun tersebut. Di mana bahan berbahaya dan beracun ini dapat dikategorikan yang pertama mudah meledak, kedua mengoksidasi, yang kemudian sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, sangat mudah menyala, mudah menyala, amat sangat beracun, kemudian beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, kemudian karsinogenik atau penyebab kanker, kemudian teratogenik, kemudian mutagenik. Di mana sifat-sifat daripada bahan berbahaya tersebut: bahan kimia yang mudah terbakar, bahan kimia yang mengoksidasi, bahan kimia yang mudah meledak, bahan radioaktif, bahan korosif dan penyebab korosi, kemudian bahan beracun. Bahan kimia mudah terbakar, di mana bahan yang mudah membebaskan panas dengan cepat yang disertai dengan pengimbangan kehilangan panas sehingga tercapai kecepatan reaksi yang menimbulkan nyala. Di mana bahan-bahan yang mudah menyala atau terbakar memiliki titik nyala yang sangat rendah. Kemudian ini kategori daripada bahan kimia mudah terbakar ini ada yang sebagai pelarut atau pereaksi yang kita kenal dengan asetaldehid, asam asetat, aseton, benzen, karbon disulfida, etil alkohol, eter, etil asetat, petroleum, eter, isopropil alkohol dan silen. Itu yang golongannya untuk yang bahan kimia mudah terbakar sebagai pelarut. Kemudian bahan kimia mudah terbakar sebagai bahan anorganik seperti Al, Mg, Zn murni ya. Kemudian jangan dicampurkan air. Fosfor kuning jangan terkena udara ya, karena harus disimpan di dalam air atau selalu terendam. Kemudian logam K dan Na jangan terkena air, simpan dalam parafin cair. Kemudian bahan kimia yang terbakar lagi itu contohnya itu gas seperti asetil, metana, hidrogen, karbon monoksida dan butana. Bahan kimia pengoksidasi ya. Bahan kimia yang pengoksidasi adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contohnya klorat, perklorat, fluorin, iodin, peroksida, asam nitrat, kalium nitrat, dan kalium permangat. Nah, ini adalah kategori daripada bahan-bahan kimia yang mudah sekali mengoksidasi. Bahan kimia yang mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak ini
Bahan kimia yang mudah membebaskan panas dengan cepat tanpa disertai pengimbangan kehilangan panas, sehingga kecepatan reaksi, peningkatan suhu, dan tekanan meningkat pesat dan dapat menimbulkan peledakan, di mana bahan yang mudah meledak apabila terkena panas, gesekan, atau bantingan dapat menimbulkan ledakan. Jadi ini merupakan suatu zat cair atau zat padat atau campuran daripada zat cair dan zat padat, karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya karena tadi terjadinya suatu ledakan. Ini biasanya sering digunakan orang untuk menghasilkan bom, ya. Contohnya para jihad ya atau teroris, itu biasanya dia menggunakan TNT, ya. Nitrogliserin amonium nitrat atau dikenal dengan NH4NO3. Kemudian itu bahan radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih dari 0,002 mikrogram per gram, di mana suatu bahan kimia dapat termasuk di antara satu atau lebih golongan di atas karena memang mempunyai sifat kimia yang lebih dari satu sifat. Kemudian efek bahan kimia terhadap jaringan atau organ tubuh dapat cepat juga lambat tergantung pada jenis bahannya, lama waktu kontak, dan daya tahan tubuh. Jadi bahan radioaktif ini dapat merusak juga jaringan atau merusak tubuh, ya, terutama ini tulang, karena kita ketahui bahwa tulang yaitu mengandung kalsium, itu daya serapnya terhadap cahaya itu tinggi sekali, ya. Jadi efeknya itu tadi lambat laut berhubungan dengan tulang. Efeknya bahan kimia ini dapat merusakkan jaringan tubuh atau cepat lambat tergantung pada jenis bahannya. Bagaimana kita lamanya kontaknya, kemudian berhubungan juga dengan tergantung daya tahan tubuhnya. Apakah daya tahan tubuh kuat atau tidak, kemudian berapa lama dia terkontak oleh radioaktif ini, kemudian jenis-jenis radioaktifnya seperti apa, ya, yang meradiasikannya. Kemudian bahan kimia bahan korosif dan menyebab korosi, ya. Di mana bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan laju korosi yang lebih besar, ya, dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur uji 550 derajat Celcius. Ini juga memiliki pH yang sama atau kurang dari asam, sama atau lebih, ya, daripada basa. Di mana bahan korosif dan penyebab korosif ini adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lainnya. Jadi apabila dia berkontak dengan bahan lain itu dapat menyebabkan karat. Apabila kita berkontak dengan jaringan atau tubuh, yaitu dapat menyebabkan iritasi. Jadi ini bahan korosif dan penyebab korosif. Kalau bahan korosif ini merusak jaringan apabila tersentuh dengan tubuh, dan penyebab korosif apabila dia terkontak dengan benda lain. Menyebabkan cacat permanen pada jaringan tubuh karena bahan korosif. Jadi kalau kita terkena dapat melepuh atau rusak jaringan, ini dapat menyebabkan cacat permanen, tidak bisa diobati atau menimbulkan bekas yang parah. Bahan dapat menimbulkan rasa nyeri, dapat menyebabkan inflamasi pada kulit. Ini bahan-bahan seperti ini. Di mana bahan korosif dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit, mata, saluran pernapasan, kerusakan yang berupa luka, peradangan, iritasi atau gatal-gatal, merah-merah, ya, bentol-bentol, ya, rusak, ya. Kemudian sensitisasi jaringan menjadi amat peka terhadap bahan, sensitif, ya, terhadap bahan-bahan kimia. Di mana contoh daripada zat korosif atau bahan korosif ini asam nitrat, HNO3, karena kita ketahui tadi dia memiliki tingkat asamnya tuh tinggi sekali
atau sama atau lebih dari tingkat basanya tinggi. Jadi dia bisa jadi tingkat asamnya tinggi atau tingkat basanya tinggi. Ini zat korosif ini dibagi dua karena dia menyebabkan iritasi ya, atau terkontaknya bisa melakukan kerusakan jaringan. Dia ada dua, zat korosif yang dengan kandungan asam yang tinggi dengan zat korosif yang dengan kandungan basa yang tinggi. Kalau dengan kandungan asam yang tinggi berarti kandungan asamnya tinggi, kemudian basanya itu bisa mencapai 12,2. Jadi kalau yang asam itu dikenal dengan asam nitrat, asam sulfat, asam klorid. Kemudian yang basa natrium hidroksida. Ini hati-hati, apalagi yang berhubungan dengan asam sulfat ini merupakan asam pekat. Ya, kerusakannya merusak jaringan yang dapat menghasilkan kerusakan yang sangat permanen. Bahan beracun. Bahan beracun ini bahan yang bersifat racun bagi manusia ataupun bagi lingkungan yang dapat menyebabkan bisa kematian atau sakit yang sangat serius. Apabila bahan ini masuk ke dalam tubuh, bisa melalui pernapasan kulit atau mulut. Jadi bahan beracun ini bahan yang bersifat racun yang dapat merusak bahkan mematikan ya, dimana bahan ini dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia, bisa menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan atau masuk dalam pernapasan atau kontak lewat kulit. Nah, jadi dapat menyebabkan keracunan. Tapi tingkat keracunan itu tergantung juga sifat daripada jenis daripada bahan, kemudian konsentrasinya, volumenya. Nah, itu sangat berpengaruh dengan tingkat kerusakan atau tingkat gangguan kesehatannya. Apakah hanya luka, apakah hanya terganggu pernapasannya, itu tergantung daripada tingkat sifat keracunannya, kemudian volumenya, kemudian tingkat konsentrasi daripada zat tersebut. Contohnya benzen, asam nitrat, asam klorid, NH3, HCl, Cl, Br, Pb, Hg, N, H, dan CO2. Zat tersebut dapat langsung mengganggu organ-organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru, dan lain-lainnya, yaitu organ-organ penting di dalam tubuh. Yaitu dapat juga zat tersebut terakumulasi di dalam tulang, dalam darah, dalam hati atau cairan limpa, sehingga menghasilkan efek kesehatan pada jangka waktu yang sangat panjang. Mengeluarkan zat beracun di dalam tubuh dapat melewati urin atau pencernaan, sel epitel, dan keringat. Ini bisa ya, dia keluar ya melalui urin itu, tetapi apabila tidak terakumulasi di dalam tubuh. Berdasarkan tempat masuknya bahan kimia ini ke dalam tubuh ada 3. Melalui mulut, yaitu apabila termakan, terkonsumsi ya. Terutama apabila kita setelah memegang zat-zat yang beracun tadi, kita tanpa mencuci tangan, kemudian memegang makanan, waktu kita makan itu terikut daripada makanan tadi terkonsumsi, bisa jadi, atau memang langsung termakan ya, atau dimasukkan. Kemudian melalui kulit dapat menyebabkan kerusakan hati, paru-paru, kanker, dan leukemia, alergi. Jadi kalau melalui kulit, itu melalui jaringan kulit masuk ya ke dalam pori-pori, itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, kanker tadi. Kemudian melalui hidung, ini kalau melalui hidung biasanya terhirup. Aspiksi menyebabkan efisiensi O2 dalam jaringan tubuh. Kemudian dapat menyebabkan iritasi, dapat melukai jaringan, saluran pernapasan, dan paru-paru. Apabila zat racun ini termasuk ke dalam paru-paru, maka terganggulah organ paru-paru, organ pernapasan kita mengalami kerusakan pada paru-paru, sehingga kerusakan fungsi daripada paru-paru itu mengalami gangguan. Kemudian ini juga ada lambang-lambang untuk zat-zat kimia tersebut ya, sudah kita pelajari dari sebelumnya ya. Kemudian ini saya jelaskan juga, bisa dicatat ya. Tadi ada
yang menjelaskan tadi mengenai bahan-bahan kimia tadi yang beracun, berbahaya, korosif, yang bersifat iritasi ya. Kemudian yang radiasi, memancarkan gelombang elektromagnetik yang radiologi tadi ya, yang kita kenal dengan radiologi, mampu mengionkan secara langsung atau tidak langsung materi bahan, yaitu zat-zat seperti sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar sudah dijelaskan tadi, bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian sebagai ada bahan beracun, korosif, sudah ada lagi ini karsinogenik. Karsinogenik adalah sifat bahan penyebab sel kanker, yaitu sel luar yang dapat merusak jaringan tubuh. Jadi zat-zat yang dapat membentuk sebagai materi pembentukan kanker, sehingga apabila ada di dalam tubuh termasuk pada jaringan tubuh sehingga membentuk sel kanker. Kita ketahui bahwa sel kanker ini adalah sel yang pertumbuhannya tidak dapat terkendali, sehingga dengan tidak terdapat terkendali pertumbuhannya dapat mengganggu organ tubuh atau jaringan-jaringan tubuh, sehingga dapat merusak, dapat mengganggu kesehatan. Kemudian ada lagi zat yang bersifat teratogenik. Teratogenik adalah sifat bahan penyebab sel kanker juga, yakni sel luar yang dapat merusak jaringan tubuh. Jadi kalau seandainya kita tadi karsinogenik di dalam, kalau teratogenik ini di luar ya. Sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel luar yang dapat merusak jaringan tubuh. Kemudian ada namanya mutagenik. Mutagenik adalah sifat bahan dapat mengakibatkan perubahan kromosom, yang berarti dapat merubah gen. Jadi mutan, terjadinya mutasi. Apabila ada masuknya suatu zat kimia ke dalam tubuh, terutama pada saat ibu hamil, ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Dengan terjadinya mutasi gen, itu dapat merubah genetika. Merubahnya genetika yang dapat diturunkan, sehingga apabila bayi itu tadi lahir mengalami bisa menyebabkan suatu kecacatan karena terjadinya mutasi gen yang dapat merusak informasi yang disampaikan oleh DNA RNA tadi, sehingga merubah kode-kode. Nah, perubahan kode-kode tersebut yang dapat terjadinya kerusakan kromosom, terjadinya perubahan kromosom yang disebabkan oleh mutasi, sehingga anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan kode yang diberikan, sehingga biasanya mengalami suatu kelainan. Kemudian ada yang namanya yang iritasi, bersifat iritasi ya. Ini yang bersifat iritasi, bahan kimia dapat mengakibatkan peradangan pada kulit, selaput lendir. Nah, itu yang bersifat iritasi. Kemudian ada juga yang bersifat oksidator tadi ya. Yang bersifat oksidator yaitu bahan yang mempunyai sifat aktif mengoksidasi, sehingga terjadi reaksi oksidasi mengakibatkan reaksi mengeluarkan panas. Kemudian ada juga yang klasifikasi ini gas berbahaya bagi lingkungan. Di sini belum saya masukkan, tetapi ini bisa dicatat aja. Ada beberapa gas yang berbahaya bagi lingkungan, yaitu bahan kimia ini dapat merusak atau dapat menyebabkan kematian pada biota laut ya, atau sungai, bisa ini air, di mana organisme akuatik atau bahan lain dapat menimbulkan kematian ya, kerusakan ya, merusak lapisan ozon, merusak terjadinya pencemaran pada air, sehingga banyak sekali biota-biota laut yang mengalami suatu kematian atau keracunan, seperti kloroprom karbon ya, seperti klorofluorokarbon, atau kemudian persisten lingkungan itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada air laut, terjadi pencemaran. Kemudian ada namanya gas bertekanan tinggi, di mana gas bertekanan itu bahan yang bertekanan tinggi dapat meledak bila ditabung dipanaskan. Jadi ada beberapa zat yang memiliki tekanan yang tinggi apabila mengalami peningkatan suhu.
Jadi apabila terkena panas atau terjadi peningkatan suhu, maka ini akan pecah dan isinya akan menyebabkan suatu kebakaran. Ini dapat dilihat zat kimia dan bahan kimianya ya, yang mudah meledak, mudah terbakar, iritasi mata, hidrasi, oksidasi, korosif, racun-racun atau pencemar. Ini bisa dilihat pada tabel contoh zatnya dan kemudian bahan berakibat bahayanya. Kemudian kita ketahui tadi dari awal kita sudah ungkapkan bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ini, yang usaha yang harus kita lakukan adalah meminimalkan resikonya. Kemudian bagaimana menangani sampahnya, ya. Jadi kita kenal bahwa sampah-sampah yang di laboratorium ada sampah kimia, ada sampah biologi, ada namanya sampah plastik, dan sampah lainnya. Sampah-sampah kimia itu pembuangannya diatur oleh pemerintah. Ada aturan pembuangan sampah kimia. Kemudian tidak boleh dibuang di saluran pembuangan air. Pelarut-pelarut organik, logam berat seperti sianida, sulfida, dan bahan-bahan padat lainnya. Itu tidak boleh langsung dibuang di saluran pembuangan air atau septic tank. Kemudian sampah-sampah kimia yang berbahaya harus ditempatkan pada wadah yang diberi label. Minggu-minggu kemarin kita udah jelasin ya, secara singkat bahwa sampah-sampah harus memiliki di laboratorium memiliki sampah-sampah yang berbeda, karena sampah-sampah ini kita ketahui mengandung zat kimia, sedangkan kita ketahui bahwa zat kimia ini apabila bereaksi maka akan menghasilkan suatu ledakan, bisa saja tersentuh, menghasilkan suatu mudah terbakar. Jadi maka dari itu sampah-sampah laboratorium atau sampah-sampah kimia ini, terutama yang berbahaya, harus ditempatkan dengan wadah yang berbeda dan dengan pemberian label. Di mana sampah radioaktif harus mendapat penanganan khusus. Demikian juga bahan-bahan yang bersifat karsinogenik tadi yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan materi kanker. Sampah-sampah sangat berbahaya biasanya diubah. Bisa jadi dioksidasi, direduksi, dinetralisasi menjadi bahan-bahan yang kurang berbahaya atau bisa dinetralkan sebelum ditempatkan dalam wadah-wadah pembuangan. Jadi sampah-sampah yang sangat berbahaya perlu dilakukan pengenceran lebih dahulu. Bisa dinetralisasikan, dioksidasikan atau direduksikan ya. Kemudian alkali kuat harus dinetralisir sebelum dibuang. Sedangkan asam kuat harus dinetralisir dengan sodium bikarbonat sebelum dibuang. Jadi zat-zat tersebut harus dinetralisir dulu sebelum dibuang untuk mengurangi tingkat bahaya daripada sampah atau efek daripada zat kimia tersebut. Di mana bahan karsinogenik yaitu bahan berisiko tumor atau kanker pada seseorang, penyimpanannya bahan tersebut tidak boleh dipesan banyak, pemesannya harus seperlunya saja. Kemudian wadah disimpan harus benar-benar aman. Semua wadah harus berlabel jelas dan disimpan dalam lemari yang aman dan berventilasi. Penanganannya seperti apa? Di mana bagian tubuh yang terkena zat tersebut harus segera dicuci dengan air yang dingin selama 5 menit dengan air yang mengalir. Di mana pembuangan limbah-limbah yang bersifat karsinogenik dibuang dalam wadah yang berlabel dan tertutup serta terpisah dari bahan kimia lainnya. Kemudian dibuang secara bertahap, jangan menunggu hingga jumlah yang banyak. Jadi dalam kondisi dikit segera dibuang, kondisi sedikit segera dibuang. Ya, atau dimusnahkan, tidak boleh dibuang dengan sembarangan. Bahan karsinogenik ini perlu dicairkan di tempat yang maksimal. Ya, kemudian kapasitas volume tempat pembuangan. Jadi perlu dicairkan lebih dahulu, kemudian baru dibuang. Kemudian limbah biologi. Limbah biologi ini itu membakar sampah botani atau zoologi, merupakan jalan terbaik untuk meyakinkan bahwa bahan busuk tersebut tidak berisiko membahayakan kesehatan. Jadi pada saat kita membakar sampah botani ini,
Jalan terbaik untuk meyakinkan bahwa bahan busuk tidak berisiko membahayakan. Jadi harus perlu dalam perhatian khusus ya. Preparat biologi ya, stain atau pikatif untuk kemungkinan besar toksinnya, sehingga tidak boleh dibuang di sistem drainase umum atau di saluran pembuangan air atau septic tank. Bahan-bahan yang memiliki hasil pengawetan seperti ini. Sampah harus ditempatkan pada wadah tertutup dan diberi label, tidak boleh terbuka karena nanti akan teroksidasi. Sampah yang mengandung mikroorganisme harus di autoclave terlebih dahulu. Ya, dinetralisirkan dulu, disterilkan dulu, baru boleh dibuang. Karena mikroorganisme ini kita ketahui mudah sekali mengalami mutasi, mudah sekali mengalami pembiakan. Bisa terjadi mikroorganisme ini berbahaya, terkontaminasi atau bermutasi, bisa jadi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dapat menyebabkan juga pencemaran. Sampah biologi dan mikrobiologi dalam jumlah besar sebaiknya dimusnahkan dalam insinerator. Jadi tidak boleh dibuang sembarang. Biasanya hasil percobaan menghasilkan mikroorganisme harus dimusnahkan. Kalau dibuang bebas, dikhawatirkan ini dapat mengontaminasi, dapat berkembang biak, dapat bermutasi, dapat menyebabkan bahaya-bahaya. Ini dapat digunakan sebagai senjata biologi. Biasanya orang menggunakan senjata biologi itu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Bisa menyebabkan wabah, bisa jadi, atau terjadinya iritasi. Sampah plastik. Kemudian sampah plastik ini jangan dibakar kecuali dalam alat pembakaran khusus. Jadi jangan sembarang membakar sampah plastik, karena sampah plastik ini memiliki zat-zat kimia. Jadi kalau pembakarannya harus dalam alat pembakaran yang memang disediakan khusus. Sampah plastik jangan dikubur karena sulit sekali mengalami dekomposer. Sebaiknya dibuang pada wadah khusus pembuangan plastik, karena ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Kita ketahui bahwa plastik ini sulit sekali mengalami penguraian. Sampah-sampah lainnya seperti sampah kertas dibuang dalam wadah khusus untuk kertas dan sebaiknya dibakar dalam satu tempat pembakaran. Pembakaran juga hati-hati karena ini dapat berhubungan dengan terjadinya pencemaran udara. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa pada wadah yang khusus, tidak bisa sembarangan karena efek daripada pembakaran tersebut dapat menyebabkan pencemaran. Sampah-sampah yang tajam seperti pisau, jarum harus ditempatkan dalam kotak khusus, tidak boleh tercampur dengan sampah yang lain. Teknik pelarutan atau pengenceran nih yang bersifat analisis ditetapkan kualitatif atau kuantitatif ya. Ini volume konsentrasi disesuaikan dengan kebutuhan. Bagaimana proses pengenceran? Sifat zat padat apakah stabil atau tidak? Alat ukurnya neraca teknis. Kemudian alat ukur volume itu gelas ukur bisa, labu takat bisa. Nih, ini pelarut ya. Pelarut-pelarutnya. Contoh pembuatan larutan dalam bahan kimia padat. Ya, 200 ml NaCl 0,1 mol ya. Gunakan NaCl dengan spesifikasi teknis atau farmasi. Nih, ini bisa dilihat penghitungannya seperti apa. Kemudian ini proses pengenceran sebelum bahan-bahan kimia tersebut dibuang atau dimusnahkan. Teknik pengenceran cairan pekat. Nah, ini hitung volume cairan pekat, volume aqueous yang akan diukur. Kemudian volume aqueous tersebut disiapkan dengan gelas kimia ya. Jadi bisa menggunakan pengencerannya atau pencairannya dengan menggunakan aqueous. Ini pencampurannya tadi sama ya. Konsentrasi cairan pengenceran tambahkan sesuai dengan kekurangan aqueous.
Teknik pengenceran dari cairan kurang pekat ini seperti ini. Ukur Aquades, asal hitung gelas ukur, kemudian tuangkan larutan pekatnya ke dalam gelas ukur tersebut sampai volumenya mendekati tanda batas. Jadi ditentukan berapa jumlah volume Aquades, berapa jumlah volume zat yang akan kita encerkan. Kemudian lanjutkan penambahan tetes per tetes sampai tanda batas volume akhir yang diterapkan. Nih, hitungan pengenceran, ini persentasenya, ya, pengencerannya seperti ini. Volume sebelum pengencer, molar, non polar, kemudian setelah diencer menjadi P2, M2. P2 dikali M2. Beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan kimia. Semua bahan kimia harus disimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian tempat persediaan untuk jangka panjang harus disimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus. Atau yang kemarin telah kita jelaskan itu disimpan di dalam tanah. Setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak, dan perbaikan label yang biasanya rusak. Bahan-bahan yang tidak dapat digunakan lagi harus dibuang atau dimusnahkan secara kimia. Beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan kimia, di mana semua bahan harus diberi tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan-keterangan yang diperlukan. Misalnya nama bahan, tanggal pembuatan, jumlah, asal bahan, tingkat bahaya yang kemungkinan apakah dia bersifat racun, korosif, hidroskopis. Kemudian keterangan-keterangan lain yang sangat diperlukan, ya, untuk menentukan, ya, tingkat konsentrasinya. Bisa dengan presentase atau simbol yang berbahaya atau tidak, apakah mudah beracun, apakah hidrokopis, tadi simbol-simbolnya bahan kimia tersebut, kemudian persentasenya, volumenya juga berapa. Selanjutnya saya tambahkan, yaitu ada beberapa bahan limbah, bahan berbahaya dan beracun, diantaranya seperti infeksius. Benda tajam itu termasuk daripada limbah. Kan kita pelajari adalah bahan berbahaya dan beracun. Itu konsentrasinya, sifatnya, kemudian limbahnya. Nah, limbah bahan-bahan beracun ini seperti infeksius, benda-benda tajam seperti jarum atau pisau, patologis, bahan kimia kadaluarsa, ya. Kemudian sisa-sisa kemasan itu termasuk limbah. Tumpahan-tumpahan zat kimia itu juga termasuk limbah. Kemudian bahan-bahan radioaktif yang saya jelaskan tadi, misalkan seperti film hasil ronsen, itu bahan radioaktif itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi jangan langsung buang sampah, itu harus dimusnahkan. Itu seperti hasil ronsen, ya. Farmasi ini seperti obat-obatan, limbah bahan seperti obat-obatan, ya, sitotiksis, ya, yang berbahaya. Kemudian alat-alat medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi. Jadi alat-alat medis yang mengandung logam, ya, seperti tang-tang, seperti apa, karena bersifat bisa menyebabkan korosif, ya. Tabung gas atau kontainer bertekanan. Jadi bahan-bahan berbahaya tersebut, baik itu bahan berbahaya maupun limbahnya, harus perlu penanganan khusus karena ini berhubungan dengan tingkat keselamatan, tingkat kesehatan. Jadi kalau berhubungan dengan tingkat kesehatan dan keselamatan, jadi perlu sekali mendapat perhatian yang lebih serius, terutama resiko daripada bahan kimia tersebut dan limbah dari bahan kimia tersebut. Karena kalau kita salah dalam penanganannya, maka dapat menyebabkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja akan terganggu. Terutama keselamatan, gangguan pada kesehatan, kemudian terjadinya kerusakan jaringan-jaringan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau
hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.